Oke guys, jadi total aku tuh udah nurunin dari 75 kilo ke 52 kilo. Artinya aku udah nurunin 23 kilo, which is itu kayak udah 20 kilo lebih. So, di video kali ini aku pengen bahas apa sih makanan yang harus kalian hindarin biar berat badan kalian itu cepet turun. Ini tuh benar-benar kayak bakalan berhasil banget kalau misalkan kalian hindarin ini. Karena aku tuh udah trial and error. Jadi aku udah coba-coba dari kalian tahu aku udah turun sampai 23 kilo. Itu aku artinya udah banyak percobaan dan aku udah tahu gimana sih kayak kunci atau key-nya biar si berat badan tuh cepet turun. Dan yang kamu yang berat badannya stuck, kenapa sih aku stuck di sini? Gimana sih caranya biar dia tuh turun? Ini adalah makanan yang harus kamu hindarin, oke? Oke teman-teman, sesuai dengan judul di video kali ini aku pengen bahas lagi topik tentang diet, dimana di sini aku pengen sharing ke teman-teman 3 makanan yang harus dihindarin kalau teman-teman itu pengen berhasil dietnya, pengen berat badannya cepat turun, pengen massa lemaknya tuh berkurang, pengen badannya tuh nggak stuck di timbangan itu aja. Ini adalah 3 jenis makanan yang harus teman-teman hindari, kurangi atau cutting, atau kalau bisa hilangkan sementara ya. Oke, jadi aku mau ngasih tahu sebenarnya di opening kalian udah tahu kalau aku tuh udah berhasil nurunin dari 75 kilo ke 52 kilo, which is aku udah turun sebanyak 23 kilo. Wow, itu benar-benar suatu pencapaian aku yang paling wow banget. Karena sebelumnya aku tuh nggak pernah nurunin berat badan sampai sebanyak itu. So, kita bakal langsung aja ke makanan apa sih yang harus kita hindarin. Let's go! Oke teman-teman, makanan yang pertama ini adalah musuh banget buat diet. Kenapa makanan ini musuh banget buat diet? Jadi makanan pertama ini yang harus teman-teman hindari, kalau bisa teman-teman itu hilangkan dulu sementara, yaitu adalah gula pasir. Oke, gula pasir itu bersifat manis. Manis itu jahat banget buat diet guys. Kenapa? Karena gini guys, manis atau gula pasir atau makanan manis yang berasal dari gula pasir itu tuh mengandung kalori yang tinggi. Yang berasal dari gula pasir ya guys ya, mengandung kalori yang tinggi, di mana kalori yang tinggi itu akan menyimpan cadangan energi, dan ketika cadangan energi kita disimpan berlebihan itu akan membentuk yang namanya lemak baru. So itu yang sangat harus kita hindarkan. Jadinya dengan kamu mau langsing, kamu harus menghilangkan, mengurangi yang namanya gula pasir. Gula pasir. Dan kalian juga harus tahu kalau makanan manis itu nggak semuanya jahat. Jadi makanan manis itu ada yang mengandung gula pasir, ada yang mengandung gula rendah kalori, which is itu adalah gula yang lebih baik daripada gula pasir. Ada yang berasal dari gula murni atau gula yang lebih sehat kayak buah-buahan. Jadi di sini aku garis bawahi yang harus kalian hindari adalah gula pasir, yang dia itu dimana gula pasir itu adanya di mana, di kayak kue gitu, atau dimakan makanan yang manis, minuman-minuman abang-abang itu gula pasir semua gitu, dan itu harus dihindari. Selain itu, gula pasir juga bisa bikin kita tuh kayak kecanduan, nafsu makan kita tuh kayak bertambah, kayak pung gitu. Jadinya harus yang namanya benar-benar kurangin dulu gula pasir. Aku pribadi pada saat aku turun sampai 23 kilo, aku bukan cuman mengurangi aja, tapi aku juga kayak menghilangkan. Aku benar-benar nggak konsumsi sampai waktu yang ditentukan. Pas waktu aku udah 52 kilo itu aku udah mulai konsumsi gula pasir lagi. Kenapa? Karena aku merasa kayak terlalu kekurusan pada saat 52 kilo. Walaupun sampai akhirnya aku gemuk lagi karena aku konsumsi gula pasir lagi. Jadi benar-benar yang bikin aku gemuk lagi sekarang itu adalah gula pasir gitu. Gula, makanan manis, minuman manis yang dia itu berasal dari gula pasir itu enggak banget buat diet. Itu bikin kamu cepet gendut, cepet cabi, cepet banyak lemaknya. Jadi harus banget dihindarin.
Terus kayak gimana sih kalau misalkan aku tuh nggak bisa tanpa makanan manis atau nggak bisa banget kalau nggak pakai gula pasir? Kalian bisa opsinya itu dengan gula diabetasol atau gula rendah kalori, atau juga bisa dengan stevia. Pokoknya yang kayak gula-gula rendah kalori yang gitu 0 kalori. Kayak aku juga suka kayak minuman Coca-Cola zero sugar, atau bisa bikin cincau yang dia tuh pakai gula diabetasol kayak gitu-gitu. Itu masih boleh gitu karena dia kalorinya dikit. Beda dengan gula yang kalorinya tuh tinggi tapi nggak ada gizinya, tapi dia itu bikin kita tuh gemuk, terus juga bikin nafsu makan gitu lebih naik gitu. Jadi di makanan yang pertama adalah hindari yang namanya gula pasir. Oke. Lanjut di makanan yang kedua. Oke teman-teman, lanjut di makanan yang kedua. Untuk makanan yang kedua ini lebih bersifatnya sama kayak gula pasir, tapi ini bukan gula pasir, yaitu adalah garam. Oke. Garam ini tuh harus agak dikurangi, bukan dihilangkan ya, karena jujur tubuh kita butuh garam guys. Garam gak bisa dihilangkan untuk tubuh kita. Jadi kalau garam lebih baik untuk dikurangi. Aku pribadi waktu dulu pas aku turun 23 kilo, aku tuh mengurangi garam dengan cara aku tidak pakai garam dapur yang biasa dibeli di pasar atau di warung, tapi aku pakai garam yang lebih sehat. Contohnya itu adalah garam Himalaya yang pink. Nanti aku cantumin linknya kalau misalkan kalian mau beli. Emang sih harganya lumayan pricey, kayak satu bungkus itu kalau nggak salah waktu itu aku beli 23.000 apa 20 ribuan gitu satu bungkus, tapi itu lama banget kepakainya guys, karena yang pakai cuma saya doang gitu. Dan itu tuh benar-benar garam yang lebih sehat, lebih diet friendly. Tapi kalau temen-temen enggak, aku terlalu mahal beli garam kok 20.000 gitu. Bisa aja pakai garam dapur biasa tapi agak dikurangi. Kenapa sih Kak garam itu harus dikurangin? Kenapa? Karena garam kalau misalkan dikonsumsi berlebihan untuk tubuh kita, dia itu akan mengikat air. Jadi kalau misalkan tubuh kita mengikat air, artinya tubuh kita itu akan menyimpan cadangan air yang berlebihan. Ini tuh ditandainya dengan apa sih Kak? Ditandainya itu dengan perut kita yang buncit, pipi kita yang cabi. Itu tuh mengikat air terlalu banyak guys. Jadi kurangin yang namanya garam-garaman kayak yang ada di junk food, kayak Indomie itu garamnya tinggi banget, whey natriumnya tinggi banget, dan itu benar-benar harus dihilangkan dulu sementara untuk yang natriumnya tinggi banget kayak Indomie gitu. Prefer malah aku tuh lebih menyarankan kalian itu jangan terlalu banyak garam gitu. Kalau misalkan kayak kalian masak makanan buat diet, lebih baik kurangi cita rasa makanan tersebut. Kenapa harus dikurangi cita rasa makanan? Karena biar kita tuh nafsu makannya tuh nggak naik, nggak tinggi gitu. Jadi lebih oke kalau misalkan kita masakan diet itu cita rasanya gurih-gurihnya itu agak dikurangi. Lanjut ke makanan yang ketiga. Oke, lanjut di makanan yang ketiga. Untuk makanan yang ketiga ini tuh makanan bukan kayak gula sama garam itu. Jadi kan kalau gula sama garam kayak lebih berbentuk serbuk itu. Kalau ini benar-benar pure makanan yang harus kalian hindarin. Apa sih itu makanannya? Makanannya itu adalah karbohidrat dengan jumlah yang tinggi. Jadi kenapa aku bilang karbohidrat dengan jumlah yang tinggi? Karena karbohidrat dengan jumlah yang tinggi yang lumayan banyak sampai misalkan sampai 50 gram, 60 gram, 40 gram itu termasuk kategori yang sangat tidak diet friendly. Kenapa sih nggak diet friendly? Karena kalian harus tahu karbo yang tinggi itu artinya gulanya juga tinggi. Kalau gulanya tinggi seperti yang aku bilang di poin 1, dia itu bisa menyimpan cadangan energi, dimana kalau misalkan cadangan energi kita berlebihan, artinya tubuh kita akan membentuk cadangan lemak baru. Jadi kurangi karbo yang bersifat tinggi. Dan jujur nih, nggak semua junk food itu rata-rata karbonya tinggi, tapi nggak semua junk food itu punya karbo yang tinggi. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi aku di sini memperbolehkan kalian makan junk food, tapi kalian harus lihat kandungan gizinya, karbonya tinggi nggak, proteinnya tinggi nggak. Kalau proteinnya lebih tinggi dibandingkan karbonya, aku lebih rekomendasi nggak apa-apa makan junk food ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan junk food yang karbonya tinggi, proteinnya rendah, say no sih, nggak boleh gitu. Jadi di sini aku lebih menekankan bukan kalian nggak boleh makan junk food, tapi lebih ke kalian hindari makanan yang karbonya itu tinggi, karena benar-benar karbo itu gula, dimana gula itu
bisa menyimpan cadangan energi, kalau kelebihan bisa membentuk lemak. Jadi kurangi yang namanya karbohidrat yang tinggi kayak gitu. Kalau misalkan Kak, karbohidrat tinggi itu yang kayak gimana sih gitu. Karbohidrat tinggi itu banyak ya guys ya. Kalian bisa cek aja di Google, di searching, di TikTok, di Google, dimanapun, di YouTube. Itu kalian bisa tahu apa saja makanan yang karbohidratnya tinggi. Tapi jujur li, aku waktu 23 kilo turun itu aku nggak makan nasi yang banyak gitu. Jadi aku tuh masih makan nasi, cuman kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jadi nggak setiap hari itu aku makan nasi. Terus kenapa aku kayak ngurangin nasi? Karena emang basicnya waktu itu aku nggak terlalu suka nasi. Terus juga aku nggak makan yang namanya roti. Aku bener-bener nggak makan waktu itu. Waktu aku turun 23 kilo, aku merasa nggak tertarik sama sekali sama roti, dan aku bener-bener menghindari makan manis pada saat itu. Jadi bener-bener itu yang bikin aku berhasil turun 23 kilo. Oke guys, tadi aku kesedek jadinya aku agak kayak nangis gitu, tapi aku gak nangis, aku kesedek gitu. Oke guys, jadi segitu video dari aku. Jadi itu adalah 3 makanan yang harus kalian hindarin kalau misalkan kalian tuh pengen berat badannya berhasil turun. Dan aku juga ini tuh sekarang tuh aku masih diet guys, karena aku tuh kecanduan gula lagi, kecanduan gurih lagi, dan kecanduan lagi karbo yang tinggi, sehingga berat badan aku naik. Dan kalian bisa lihat kan aku kayak cabai gitu sekarang. Dulu aku tirus guys, jadi aku juga sekarang lagi diet lagi. Dan buat kalian yang interesting atau interest atau tertarik untuk diet-dietan, kalian bisa subscribe channel aku. Buat kalian yang tertarik buat skincare dan lain-lain juga bisa subscribe channel aku. Dan aku juga ngebagiin tentang self improvement atau pengembangan diri. Bye bye. Udah tengah malam by the way, aku malu banget kalau kedengaran orang.